Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudahu wa ma ba'du. Ikhwatal kiram, a'azanallahu wa iyyakum jami'an. Sampai kita pada hadis ke-10 dari hadis Arba'in An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Ini hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. Di mana di dalam hadis ini terdapat pelajaran yang berharga sekali, ya, di antaranya terkait dengan kewajiban seorang hamba, seorang muslim untuk senantiasa memperhatikan perkara halal dan haram dalam apa yang dia makan, apa yang dia minum, apa yang dia kenakan dan seterusnya, dalam harta benda yang ia miliki. Dan adanya hal-hal seperti ini menghalanginya menjadi hijab antara dirinya dan Allah. Kita masuk pada hadis ini. Imam An-Nawawi mengatakan, an Abi Hurairah radhiyallahu an, telah berlalu terkait dengan Abu Hurairah ini khilaf para ulama terkait dengan namanya. Imam An-Nawawi sebagaimana pada hadis-hadis sebelumnya menguatkan nama beliau adalah Abdurrahman bin Sakhr. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba wa innallaha amara al-mu'minina bima amara bihil mursalin. Ya, sesungguhnya Allah itu tayyib, ya, baik. Tidak menerima kecuali yang baik, perkara yang baik. Dan Allah memerintahkan kepada orang-orang beriman dengan apa yang Ia perintahkan kepada para rasul. Faqala ta'ala ya ayyuhar rusulu kulu min tayyibati wa'malu salihah. Ya. Nabi melanjutkan, Allah tabaraka wa taala berfirman, wahai para rasul, makanlah dari hal-hal yang baik dan kerjakanlah amal saleh. Dalam surat Al-Mu'minun ayat 51. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Ya, ayat yang pertama, ayat sebelumnya khitabnya terkait dengan para rasul. Dan perintah yang serupa, perintah yang sama pun diperintahkan kepada orang-orang beriman, di mana Allah tabaraka wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 172, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kulu min thayyibati ma razaqnakum, makanlah dari apa yang kami rezekikan kepadamu, ya, hal-hal yang baik dari apa yang kami rezekikan kepadamu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, tsumma dzakara rajul, ya. Summa dzakara rajula yutilus safar. Ini ada yang mengatakan perkataan rawi atau Abu Hurairah, Nabi SAW kemudian menceritakan tentang seorang laki-laki yutilus safar, yang melakukan safar yang panjang, asy'atha aghbara, dalam keadaan dia berdebu, ya, kusam, yamuddu yadayhi ilas sama', lalu dia mengangkat tangannya ke langit, ya, berdoa kepada Allah tabaraka wa taala, meminta kepada Allah tabaraka wa taala. Dia mengatakan ya Rabb, ya Rabb. Ya. Dia mengatakan ya Rabb, ya Rabb. Ini dia berdoa meminta apa yang dia butuhkan kepada Allah tabaraka wa taala. Dan Nabi mengatakan orang seperti ini, orang ini wa mat'amuhu haram, sedangkan makannya haram. Wa mashrabahu haram, minumannya apa yang dia minum haram. Wa malbasuhu haram, pakaian yang ia kenakan haram, ya, dia dapatkan dari hal yang haram, dari jalan yang haram. Wa ghudhiya bil haram, diberi makan dari hal yang haram. Ya, fa anna yustajabu lidzalik. Lantas fa anna yustajabu, fa anna sini lantas bagaimana Allah akan mengabulkan doanya tadi. Rawahu Muslim. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Pembicaraan terkait dengan hadis ini, pertama, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha tayyibun. At-tayyib, ya, yang baik ini yaitu suatu hal yang selamat atau bersih dari naqais wal uyub. Hal-hal yang bersifat, ya, mengurangi kadarnya dan aib, kecacatan, ya. Selamat dari, ya, thayyib ini satu yang selamat dari kecacatan. Dan Allah tabaraka wa taala, ya, muqaddas wal munazzah. Ya, Allah muqaddas, Allah disucikan
dan disucikan dari segala hal yang itu merupakan aib, ya, dan kelemahan, dari segala hal yang bersifat yang itu adalah kelemahan dan aib. Dan tidak ada satupun yang berkaitan dengan Allah itu suatu yang mengandung kecacatan dan kelemahan. Tidak pada zat Allah, tidak pada asma dan sifat Allah, dan tidak pada hukum dan apa yang Allah perbuat, perbuatan Allah. Seluruh ini, ya, pada zat Allah, nama dan sifat Allah, hukum-hukum Allah, dan apapun yang Allah lakukan, Allah perbuat sesuai dengan kehendaknya, maka itu seluruhnya selamat dari kecacatan dan aib. Dari redaksi hadis ini, innallaha thayyibun, sebahagian ulama mengatakan bahwasanya at-thayyib adalah di antara nama dari nama-nama Allah yang husna. Di antara yang berpendapat demikian adalah Al-Imam Ibnul Arabi, ya. Al-Imam Ibnul Arabi di dalam kitabnya Ahkamul Quran, ya. Abu Bakar Ibnul Arabi. Demikian juga Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ya. Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di dalam kitabnya Qawaidul Muslah, beliau menjelaskan hal ini, ya, berdasarkan hadis-hadis ini, innallaha thayyibun. Mereka mengatakan at-thayyib adalah nama dari nama Allah yang husna. Sementara ulama yang lain, banyak ulama yang lain, ya, atau bahkan bisa dikatakan kebanyakan ulama mengatakan thayyib bukanlah bagian dari Asmaul Husna, bukan dari nama Allah. Bukan bagian dari nama Allah. Ya. Tetapi dia hanyalah sifat dari sifat-sifat Allah. Ya, dalil mereka pun hadis ini, ya, di mana hadis ini Nabi SAW mengatakan innallaha thayyibun, ya, innallaha thayyibun, ya, sebagai khabar dari innallaha thayyibun, ya, tanpa alif lam, ya, ini dengan nakirah, ya. Maka di sini ini menurut kebanyakan ulama, hadis ini tidak menunjukkan bahwasanya thayyib adalah nama dari nama Allah, ya. Hadis ini tidak menunjukkan thayyib adalah nama dari nama Allah, tapi dia hanya sebatas menunjukkan sifat. Ya. Ala kulli hal, dua pendapat ini, ya, sekalipun mereka berselisih apakah thayyib adalah nama atau bukan, tapi mereka bersepakat bahwasanya thayyib adalah sifat dari sifat Allah. Ya, thayyib adalah sifat dari sifat Allah. Sebagaimana dimaklumi bahwasanya tidak seluruh sifat Allah, ya, dia menunjukkan kepada nama Allah. Berbeda dengan nama Allah, Asmaul Husna seluruhnya menunjukkan pada sifat Allah. Adapun nama, maka dia haruslah ditetapkan secara tauqifi. Kemudian permasalahan yang kedua, para ulama, ya, di antaranya Ibnu Qayyim, ya, dalam At-Tariq ila Hijrat At-Tariq Al-Hijratain, menetapkan bahwasanya Allah Tabaraka wa Ta'ala mencintai sifatnya, ya, dan mencintai apapun yang bersifat dengan sifatnya, ya. Maka dari sini Allah Tabaraka wa Ta'ala mencintai, ya, at-thayyib, hal yang baik berupa amal, dan mencintai hal yang thayyib dari kalangan manusia, dan menerima, ya, dan tidak menerima kecuali perkara-perkara yang thayyib, ya, baik itu berupa amal ataupun itu ucapan dan ya lain sebagainya, ya. Amal manusia, amal hamba atau perbuatan hamba, demikian juga ucapan hamba, tidak diterima selama, ya, atau kecuali ketika itu semua adalah termasuk dari perkara-perkara yang thayyib tadi. Jika dia adalah perkara yang khabith, yang buruk, maka Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak menerimanya. Sebagaimana firman Allah, "Qul la yastawil khabithu wat thayyibu walau a'jaba kathratul khabith." Ya. Allah katakanlah tidak sama antara yang khabith dan thayyib. Sekalipun banyak orang yang, ya, atau banyak yang khabith ini yang menjadikanmu takjub, ya. Dan ayat ini umum untuk baik dia perkara i'tiqadat
ataupun dia af'al ibad, perbuatan hamba ataupun akwalnya ataupun berkaitan dengan harta. Maka Allah tabaraka wa taala selama perkara-perkara ini adalah baik sesuai dengan timbangan syariat, ya, maka Allah tabaraka wa taala menerimanya. Adapun jika dia kebalikannya, jika perkara ini adalah perkara yang khabith sesuai dengan timbangan syariat, maka Allah tabaraka wa taala tidak menerimanya. Ya, seluruhnya. Apakah dia bentuknya i'tiqadan, keyakinan? Selama keyakinan tadi adalah keyakinan yang baik sesuai dengan timbangan syariat, ya, maka Allah tabaraka wa taala akan menerima itu dari hamba. Ya, jika itu adalah khabith sesuai dengan timbangan syariat, maka Allah pun akan menolaknya. Demikian juga ibadah-ibadah mereka, ya, ibadah badaniyah mereka, ibadah harta mereka dan lain sebagainya. Allah tabaraka wa taala hanya menerima yang thayyib saja. Dan amal yang thayyib, ikhwatal kiram azanallahu wa iyyakum jami'an, yakni amal yang memenuhi dua syarat. Yakni amal yang dikerjakan dengan penuh keikhlasan kepada Allah dan amal yang dikerjakan dengan penuh mengikuti, meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Amal yang dikerjakan dengan penuh keikhlasan dan amal yang dikerjakan sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kapanpun satu amal tadi tidak memenuhi syarat ini, atau kapanpun dari satu amal tadi hilang salah satu dari dua syarat ini, ya, terlebih kedua-duanya, ya, apakah dia itu perkara i'tiqad, keyakinan, ataukah itu amaliyah badaniyah dan yang lainnya, maka dia tidaklah dikatakan sebagai amal yang thayyib. Ya. Seperti, ya, seorang salat dengan riya, ya, atau seorang bersedekah dari harta yang haram, ya, atau riswah, ya, suap, perdagangan yang haram, jual beli benda yang haram, lalu hasil dari perdagangan tadi dia sedekahkan, maka Allah tabaraka wa taala tidak menerima hal ini semua, karena hal ini semua ini masuk dalam kelompok perkara-perkara yang khabis tadi. Demikian juga keyakinan. Seorang berkeyakinan dengan keyakinan Syiah atau Rafidhah misalnya, atau keyakinan Jahmiyah, di mana Jahmiyah menafikan sifat Allah, ya, menafikan sifat Allah dan seterusnya, atau berakidah dengan akidah qadar, di mana Qadari mengatakan tidak ada qadar, ya, atau sebagian dari hal itu semua. Maka ini adalah perkara yang khabis, yang dengan itu Allah tabaraka wa taala tidak menerimanya. Allah tabaraka wa taala hanya menerima perkara-perkara yang thayyib. Adapun terkait dengan harta, misalnya satu harta yang didapatkan dengan cara atau dengan jalan yang diharamkan oleh Allah tabaraka wa taala, maka ini adalah harta yang khabith, walaupun secara zatnya misalnya dia tidaklah khabith. Seperti seorang mendapatkan uang dengan cara mencuri ataupun merampok, maka ini bagi dia ini adalah harta yang seperti ini, uang seperti ini menjadi harta yang khabith baginya. Kemudian permasalahan yang berikutnya dari hadis ini, ya, ada satu faedah bahwasanya Allah tabaraka wa taala tidak menerima sedekah, ya, kecuali jika harta tersebut adalah harta yang halal dan dia didapatkan dengan jalan yang haram, ya. Sekiranya harta tadi adalah harta yang haram atau harta yang halal tetapi dia didapatkan dengan jalan yang haram, maka Allah tabaraka wa taala tidak menerimanya, ya. Jika harta tersebut disedekahkan, sedekah tadi tidak diterima dari pelakunya. Ya, dari hal ini di antaranya, ini orang-orang yang menempuh jalan-jalan yang diharamkan untuk mendapatkan harta. Ya, contohnya adalah orang yang menempuh jalan-jalan yang haram untuk mendapatkan harta. Kemudian harta tadi dia sedekahkan. Misalnya seorang yang mencuri lalu dia sedekahkan harta tadi, dia infakkan. Atau orang yang mendapatkan harta tadi dengan, ya, berprofesi naudzubillah sebagai penzina misalnya, atau sebagai penyanyi, ya. Kemudian dia bersedekahkan harta tadi di jalan Allah. Maka Allah tabaraka wa taala tidak menerima harta sedekah ini dari mereka, karena harta yang dia dapatkan
ya dengan jalan-jalan seperti ini menjadikan atau jalan yang dia tempuh untuk mendapatkan harta ini menjadikan hartanya sebagai harta yang khabith. Dan jika dia sedekahkan dengan harta yang khabith tadi, maka sedekahnya tidak diterima oleh Allah tabaraka wa taala. Dan sabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la tuqbalu salatu bighairi tuhur. Salat tidak diterima jika tanpa bersuci. Ya. Wala sadaqatun min ghulul, dan tidak pula sedekah itu diterima jika harta tadi diambil dengan jalan ghulul. Ini menyelewengkan harta. Ya, ghulul di sini asalnya seorang menyelewengkan harta rampasan perang yang dia ambil sebelum harta tadi dibagikan oleh amirnya. Lalu dia selewengkan, dia simpan sehingga jadilah harta tadi berada di tangannya tanpa sepengetahuan pemimpinnya. Ya. Maka harta yang demikian jika disedekahkan la yuqbalullahu sadaqah misla zalik. Ya, Allah tabaraka wa taala tidak menerima sedekah yang semisal ini. Ya. Karena Allah tabaraka wa taala thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Di sini ikhwatal kiram azanallahu wa iyyakum jami'an. Ada hal yang perlu diperhatikan bagi mereka yang di tangannya memiliki harta yang haram atau harta yang dia dapatkan dengan jalan yang diharamkan, sehingga harta tadi haram baginya. Ya, harta tadi haram baginya dengan sebab dia dapatkan dengan jalan yang haram. Jika dia memiliki harta yang haram, ya, harta yang secara zatnya memang haram seperti khamar atau khinzir, babi misalnya, ya, maka secara asal hal ini tidak layak untuk dijadikan sebagai harta. Maka jika orang yang memiliki hal-hal yang seperti ini, maka ya dia berkewajiban untuk membinasakannya. Ya, dia berkewajiban untuk membinasakannya, tidak menjadikan itu sebagai harta. Namun permasalahannya di sini adalah bagaimana orang yang memiliki harta yang secara zatnya halal seperti emas, perak, uang, apakah rupiah atau mata uang yang lain, tapi dia dapatkan harta itu semuanya dengan jalan yang haram. Ya, sehingga bagi dirinya harta itu adalah harta yang haram. Maka di sini penyelesaiannya dilihat dari beberapa keadaan. Pertama, jika dia dapatkan harta tadi dengan harta yang haram, ya, dengan jalan yang haram, ya, seperti korupsi misalnya, atau dengan berprofesi sebagai profesi-profesi yang dilarang oleh syariat, ya. Lalu dia bertobat, maka harta yang dia dapatkan, harta tadi yang betul-betul yang murni dia dapatkan dengan jalan-jalan yang diharamkan seperti ini tadi, wajib baginya untuk memisahkan harta tersebut dari dirinya dan dari hartanya yang lain. Artinya tahalus dari harta yang seperti ini. Maka jalannya dia sedekahkan harta tadi kepada atau dia salurkan, ya. Dia salurkan harta tadi kepada jalan-jalan kebaikan yang dibenarkan oleh syariat dengan niat takhallus, dengan niat melepaskan diri dari harta haram, bukan dengan niat sedekah. Karena dalam keadaan demikian, sedekahnya seperti yang disebutkan sebelumnya tidaklah terima. Tapi niatnya melepaskan harta tadi, menyalurkan harta tadi adalah niat melepaskan diri dari adanya harta haram yang bercampur dengan dirinya, dengan hartanya, atau yang menjadi apa yang dia konsumsi, menjadi darah dagingnya. Ya. Semoga dengan niat ini, ya, dia mendapatkan pahala di sisi Allah. Dia harapkan dengan niat ini dia dapatkan pahala dari sisi Allah. Jadi dia mengharapkan pahala dari sisi Allah bukan dalam bentuk dia bersedekah dengan harta tadi, tapi dia mengharapkan pahala dari sisi Allah dengan cara dia melepaskan diri dari harta tadi. Ini dua niat yang berbeda. Dan jalan-jalan kebaikan tadi, pintu-pintu kebaikan yang dimaksud tadi, ini umum untuk seluruh pintu kebaikan, apapun itu. Ya, tidak melulu digunakan untuk membangun jembatan, jalan, WC umum sebagainya, tidak. Tapi apapun pintu kebaikan. Ya, bahkan dalam salah satu fatwanya
Syekh bin Baz mengatakan orang yang memiliki harta seperti ini boleh dia salurkan kepada untuk mendirikan rumah Al-Qur'an, yakni lembaga pendidikan Al-Qur'an untuk membangun rumah Al-Qur'an kata beliau. Sebagaimana dikabarkan kepada saya dari Ustadz kita Ustadz Chandra. Bahkan Ibnu Taimiyah sekalipun bahkan di dalam fatwanya mengatakan boleh digunakan disalurkan untuk kebutuhan jihad. Subhanallah, ini suatu ibadah yang besar di dalam Islam, jihad melawan orang kufar. Jika ada orang memiliki harta yang seperti ini boleh digunakan harta tadi untuk kebutuhan jihad tadi. Bahkan yang lebih dari itu lagi, dalam salah satu pembahasan yang dilakukan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya, mungkin saja untuk disalurkan kepada masjid. Walaupun dalam hal ini banyak ulama, saya tidak mengatakan kebanyakan ulama, tetapi banyak ulama mengatakan mengecualikan masjid dari hal ini, dari hal ini. Tapi wallahu alam, wallahu alam dalam permasalahan ini. Sekurang-kurangnya hanya kita bicara hanya dalam masalah layak atau tidak layak, etis atau tidak etis seorang membangun masjid dari harta yang seperti ini. Wallahu alam. Kemudian jika dia mendapatkan harta tadi dengan jalan yang haram, yang dia tahu siapa pemilik yang berhak atas harta tadi, seperti seorang mendapatkan harta tadi dengan cara mencuri dan dia tahu siapa pemilik dari harta tersebut, dari mana dia mengambil harta tadi. Maka kewajiban dia adalah mengembalikan harta tadi kepada si pemiliknya. Mengembalikan harta tadi kepada si pemiliknya. Atau dia menggelapkan uang mitranya. Misalnya orang bermitra dalam satu bisnis perdagangan misalnya. Mereka patungan modal, lalu dalam perjalanannya salah satu di antara mereka naudzubillah menyelewengkan harta ini, dia kabur misalnya. Lalu jika dia bertobat, maka dia harus mengembalikan harta yang dia bawa pergi tadi kepada saudaranya tadi. Atau jika dia tidak mendapati saudaranya, misal saudaranya sudah meninggal, maka harta tadi harus diserahkan kepada ahli warisnya. Lalu bagaimana dalam kondisi dia tidak dapati sama sekali saudaranya tadi, orang yang berhak atas harta tadi, ataupun ahli warisnya? Maka dalam hal ini, harta tadi dia sedekahkan atas nama saudaranya tadi. Dan di sini juga dia dapat gabungkan antara niat dia sedekahkan harta tadi atas nama saudaranya dan niat berlepas diri, niat takhalus, niat berlepas diri dari harta yang haram. Insya Allah ini dicatat sebagai pahala untuk dirinya. Kemudian permasalahan berikutnya dari hadis ini, Rasulullah SAW bersabda, "Summa dzakara rajula yutilu safar, as'atha akbara yamuddu yadayhi ila sama" ila akhir hadis. Dalam hadis ini, dalam redaksi ini terdapat tahzir, peringatan dari memakan haram. Mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram. Menggunakan, memanfaatkan harta yang haram. Di antara asar dari hal ini, mengkonsumsi hal yang haram, hidup dengan perkara-perkara yang diharamkan Allah, pakaiannya dia dapatkan dengan jalan yang haram, rumah yang dia tempati dia dapatkan dengan jalan yang haram misalnya. Dan ini ikhwatul kiram, saya ingin memberikan tanbihat dalam hal ini. Rumah ditempati, yang dia tempati rumah tadi dengan cara yang haram. Bagaimana? Di antaranya yang terjadi misalnya seorang dipinjami rumah, diizinkan untuk menempati rumah oleh saudaranya. Lalu saudaranya tadi meninggal dunia, dan dengan saudaranya tadi dia dipinjamkan rumah, diizinkan untuk menempati rumah, tidak dikatakan saya wakafkan rumah ini untuk Anda misalnya, tidak ada yang demikian, atau saya hibahkan rumah ini untuk Anda, tidak ada satupun akad yang menunjukkan bahwasanya rumah tadi berpindah kepemilikannya dari saudaranya yang asalnya memiliki rumah kepada dia. Misal si A meminjamkan rumahnya tadi kepada si B.
Si A hanya mengatakan silakan tempati rumah ini tanpa menyebutkan sama sekali dan tidak berwasiat sama sekali bahwasanya rumah tadi telah dia hibahkan kepada si B atau dia wakafkan kepada si B. Ya, artinya ini hanya dipinjam, semata-mata dipinjamkan. Lalu si A meninggal. Di antara bentuk kezaliman yang terjadi atau yang mungkin terjadi adalah pihak B tadi ya tidak mengembalikan rumah tadi kepada ahli waris si A. Bahkan tetap menempati rumah tersebut dan begitu seterusnya. Maka ini ikhwatul kiram, ini orang menempati rumah dengan cara yang diharamkan oleh syariat. Karena dia tidak berhak atas rumah tersebut. Ketika si pemiliknya meninggal, maka rumah tadi secara dengan sendirinya berpindah menjadi milik ahli warisnya. Ya, maka jika dia butuh untuk tinggal di rumah tersebut, dia harus meminta izin kepada ahli waris dari si A tadi. Ya, tidak lagi berdasarkan izin dari pemilik sebelumnya. Ya, ketika dia tidak mengembalikannya atau ahli waris meminta itu untuk dikembalikan, ya untuk dibagikan sebagai harta waris seterusnya, tapi dia tidak mengembalikannya, maka ini adalah bentuk kezaliman dan ini berarti menempati rumah dengan cara yang diharamkan oleh syariat. Ya. Dan asar dari ini semua, ya bagaimana doa akan dikabulkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nabi SAW mengatakan fa'anna yustajabulah. Ya, karena ada penghalang antara dirinya dan Allah. Hal sebenarnya menjadi hijab antara dirinya dan Allah. Bahkan Rasulullah SAW ya, dalam hadis yang diriwayatkan dari Sa'ad bin Abi Waqqas yang dikeluarkan oleh Imam At-Tabarani di dalam Mu'jamul Awsat. Ya, walaupun sanad hadis ini didhaifkan oleh sebagian ulama. Nabi SAW mengatakan kepada Sa'ad, "Ya Sa'ad, atib mat'amaka." Ya. Jadikan baik-baikkan makananmu. Artinya ya makan dari makanan yang thayyib. Takun mustajabad da'wah. Maka engkau akan menjadi orang yang ya mustajab doanya. Ya, orang yang mustajab doanya. Ya. Walaupun sanad hadis ini dhaif, tetapi ikhwatal kiram azanillahu wa iyyakum jami'an, di antara jalan untuk sampainya doa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah ya menghindari diri dari mengkonsumsi, dari menggunakan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala atau sesuatu yang digunakan, dimiliki dengan jalan yang diharamkan. Berdasarkan hadis ini tadi, hadis bab yang kita bicarakan dari hadis Abu Hurairah ini. Ya, Nabi SAW mengatakan fa'anna yustajabu lidzalika. Bagaimana mungkin akan diijabah? Dan hal ini yang ditunjukkan oleh para salaf kita. Di antaranya misalnya bahkan Nabi SAW ini puncak teladan kita. Nabi SAW ketika mendapati cucunya ya mengunyah sebutir kurma dan Nabi SAW tidak tahu dari mana asal kurma yang dikunyah oleh cucunya tadi, Hasan atau Husain tadi. Maka Nabi SAW berupaya untuk mengeluarkan kurma yang sudah ada di dalam mulut cucunya tadi. Dengan sebab ya dikhawatirkan kalau kurma tadi adalah kurma sedekah yang tercecer. Dan Nabi dan keluarganya diharamkan untuk memakan sedekah. Ya, diharamkan untuk menerima sedekah. Ya, berbeda dengan hadiah. Ya. Demikian juga Abu Bakar. Ya, pada suatu hari budaknya seperti biasa mengeluarkan makanan. Lalu tahu kalau makanan tadi disediakan oleh budaknya, dia makan. Lalu budaknya tanya, tahu nggak itu dari mana? Lalu diceritakan asal usulnya. Kalau si budaknya ini tadi ya semacam meramal atau apalah di masa jahiliyah. Lalu dia diberikan imbalan dengan itu. Lalu Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an serta merta ya ketika itu juga berupaya untuk memuntahkan lagi apa yang telah dia makan. Ya, berupaya untuk memuntahkan apa yang ia makan. Demikian juga ya Imam Al-Ghazali mengatakan demikian juga ini kebiasaan dari perempuan-perempuan dari kalangan salaf. Ya, di antara mereka ketika suaminya ya, laki-laki mereka keluar ya, maka perempuannya, istrinya mengatakan kepada suaminya atau anak perempuannya
berkata kepada bapaknya. Apa yang mereka katakan? Iyyaka wa kasbal haram. Hati-hati dari ya mencari rezeki dengan jalan yang diharamkan. Fa inna nusbiru 'ala ju' wad dhar. Karena kami bisa bersabar atas dalam keadaan lapar, dari keadaan lapar. Ya. Wala nasbiru 'alan nar. Tapi kami tidak mungkin bisa bersabar kalau dimasukkan ke dalam neraka. Ya. Seperti ini dinukilkan, disebutkan, dihikayatkan oleh Al-Ghazali di dalam Ihya-nya. Maka di sini ikhwatul kiram azanallahu wa iyyakum jami'an, fahris wahris, ya, bersemangat. Sekali lagi kita bersemangat untuk mendapatkan, ya, mencari harta yang halal dengan jalan yang dihalalkan oleh syariat, dan menghindari harta yang haram dan jalan-jalan yang diharamkan oleh syariat. Kemudian berikutnya Nabi SAW mengatakan, "Tsumma dzakara rajulu yutilus safar as'atha akbara," dan seterusnya. Ya. Di sini ada isyarat terkait dengan adab-adab berdoa dan sebab-sebab diijabahnya doa. Ya, ini 4. Ya. Pertama, italatus safar. Di antara sebab doa seorang untuk diijabah oleh Allah, ini doa seorang musafir yang berada dalam perjalanan yang panjang. Ya. Ini menjadi sebab diijabahnya doa. Sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah secara marfu yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Ashabus Sunan. Ya. Rasulullah SAW mengatakan, "Salasu da'awatin yustajabu lahunna." 3 kelompok manusia yang doanya diijabah, mustajab. La syakka fihinna, tidak diragukan lagi, doanya pasti diijabah oleh Allah. Yang pertama, da'watul mazlum, doanya orang yang dizalimi. Yang kedua, wa da'watul musafir, doanya orang yang berada dalam perjalanan, safar. Ini safar yang mubah, bukan safar maksiat. Karena safar maksiat tidak la yu'tabar dalam syariat. Kemudian wa da'watul walid liwaladihi, ya. Doa orang tua bagi anaknya. Doa orang tua bagi anaknya. Ya, di sini disebutkan da'watul musafir. Ya, karena panjangnya safar, ya, ini menjadikan musafir itu tadi berada dalam keadaan penuh penghinaan diri di hadapan Allah tabaraka wa taala, dan dia berada dalam masyaqqah, ya. Sebagaimana, ya, yang warid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, safar di antara bentuk azab, qit'atun minal azab. Ya, safar dan terbentuk dari azab. Artinya seorang dalam keadaan safar, dia dalam keadaan masyaqqah, ya, dalam keadaan penuh kehinaan di hadapan Allah, plus bersama dengan itu dia pun sangat butuh kepada Allah tabaraka wa taala, sehingga ketika dia berdoa dalam keadaan demikian, maka insya Allah ini akan diijabah. Yang kedua, husulut tabadzul fil libas wal hay'ah, ya, berdoa kepada Allah dalam keadaan, ya, tabadzul, penuh penghinaan diri di hadapan Allah dalam pakaian dan kondisinya dia, ya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis ini, ya, yang berdoa tadi as'atha akbara, ya, dalam keadaan as'atha akbara. Kemudian juga di antara sebab diijabahnya doa dan di antara adab berdoa, yakni raf'ul yadain ila sama' fid du'a, mengangkat tangan, ya, ke langit, mengangkat tangan ketika berdoa. Dalam hadis Salman, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha hayyun karim." Ya, Allah ini hayyun karim. Yastahyi idza rafa'a rajul ilaihi yadayhi ay yaruddahuma sifran khaibataini. Ya. Hadis ini hadis yang sahih, dikeluarkan oleh Imam Abu Daud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah dengan redaksi yang, ya, mutaqarib, juga Imam Ahmad, ya, Al-Hakim dan yang lainnya, ya. Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan wasanaduhu jayyid, ya. Hadis ini hadis yang sahih. Nabi SAW mengatakan Allah itu hayyun karim, ya. Yastahyi idza rafa'a rajulu ilaihi. Allah malu jika ada seorang, ya, dalam riwayat yang lain idza rafa'al 'abd, ya, jika seorang hamba mengangkat tangan kepadanya, lalu ayyaruddahuma sifran, lalu tangan tadi diturunkan dalam keadaan hampa, khaibatain, ya, dalam keadaan hampa, tidak
tidak diijabah oleh Allah tabaraka wa taala. Maka di sini ikhwatul kiram azanallahu wa iyyakum jami'an, di antara adab dalam berdoa, bahkan sunnah, disunahkan di dalam berdoa ya ini mengangkat tangan. Kecuali pada tempat-tempat yang warid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berdoa tanpa mengangkat tangan. Ya, seperti doanya khatib ketika khutbah, Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa dengan mengisyaratkan jari ke langit. Dengan mengisyaratkan jari. Adapun pada tempat-tempat yang lain, bahkan ini keumuman orang dalam keadaan berdoa, maka berdasarkan hadis ini ya, dia mengangkat tangannya. Ini diantara adab dan ya, sebab diijabah doa. Kemudian diantara sebab diijabah doa dan adab dalam berdoa, ya ini orang bertawasul, seorang bertawasul dengan hal-hal yang dibolehkan untuk bertawasul dalam doa. Sebagaimana dalam hadis ini laki-laki ini berdoa dengan bertawasul dengan sifat Allah, yakni sifat rububiyah Allah. Ya. Dan bahkan bertawasul dengan sifat Allah ini adalah diantara yang sangat ditekankan di dalam doa. Ya. Seperti seorang mengatakan Rabbana, atau seorang mengatakan Ya Razzaq, ya Rahman, dan seterusnya. Maka ini diantara hal yang ditekankan di dalam berdoa, dan dia menjadi sebab untuk diijabah, dan dia diantara adab-adab yang tinggi, adab-adab yang mulia di dalam berdoa. Sebagaimana hal ini diajarkan oleh Allah dan Rasulnya dalam Allah di dalam Al-Quran dan Rasulnya dalam setiap doanya. Di antaranya Allah mengatakan ya allazina yazkuruna Allah qiyamah, ya, dan akhir ayat dalam surah Al-Baqarah Allah mengatakan Rabbana la tu'akhidna, ya, dan seterusnya. Ya Rabbana, kalimat Rabbana. Rabbana maknanya ya Rabbana. Ya Rabbana, ini nida, ya. Nida kepada Rabb, seruan kepada Rabb, kepada Allah dengan sifat rububiyahnya. Ya. Dan bertawasul dengan nama-nama Allah sesuai dengan ya hajat dalam berdoa. Seorang meminta tambahan rezeki, maka dia bertawasul dengan nama Allah Ar-Razzaq. Ya. Seorang mengharapkan pertolongan Allah, misalnya ya membutuhkan kelembutan dari Allah, maka dia bertawasul dengan nama Allah Ar-Rahman, dan seterusnya. Ya Arhamar Rahimin, wahai zat yang ya paling rahim, ya paling rahman, paling rahmat di antara ya yang ada. Atau dia meminta ampunan, dia bertawasul kepada Allah dengan sifat Allah Al-Ghafur, ya, dan demikian seterusnya dan seterusnya. Ini diantara adab dan sebab diijabahnya doa. Demikian ya, hadis ini, pelajaran yang berharga dari hadis ini. Pertama, ikhwatal kiram azanillahu wa iyyakum jami'an, bahwasanya Allah tabaraka wa taala mewajibkan bagi setiap hamba untuk ya memperhatikan makan minumnya, pakaian yang dia kenakan, tempat tinggal yang dia tempati. Apakah itu halal baginya ataukah haram baginya? Dan Allah memerintahkan dia untuk hanya mengambil hal yang dihalalkan oleh Allah tabaraka wa taala untuknya. Dan Allah perintahkan dia untuk menjauhi hal yang diharamkan oleh Allah tabaraka wa taala untuknya. Kemudian ikhwatal kiram azanallahu wa iyyakum jami'an, perkara-perkara ini semua adalah menjadi hijab antara seorang hamba dengan Allah tabaraka wa taala. Maka dari itu ketika seorang mendapati ia dalam keadaan senantiasa merasakan kesempitan, dia mendapati dia dalam keadaan ya kesulitan dari berbagai sisi kehidupannya, bahkan dia dapati anak-anaknya misalnya ya tidaklah termasuk kategori anak-anak yang taat, bahkan cenderung anak-anak yang bermasalah dan seterusnya. Terkait dengan keluarganya, terkait dengan harta yang dia miliki, dia tidak merasakan keberkahan hartanya, maka di antara hal yang harusnya dia hisab, dia introspeksi dirinya terkait hal ini semua adalah apakah dia hartanya tadi dia dapatkan dengan cara yang halal ataukah dengan cara yang haram. Apakah makanan yang dia berikan kepada anaknya, kepada istrinya adalah makanan yang dia dapatkan dengan cara yang halal ataukah dengan cara yang haram. Karena ini semua ikhwatul kiram azanillah menjadi hijab antara dirinya dengan Allah tabaraka wa taala. Kemudian juga di dalam berdoa, tentunya setiap kita mengharapkan doa kita untuk diijabah oleh Allah tabaraka wa taala dengan ijabah terbaik menurut Allah tabaraka wa taala. Apakah
diberikan sesuai dengan apa yang kita minta, ataukah diberikan sesuatu yang lebih baik daripada apa yang kita minta, ataukah menjadi tabungan bagi kita di sisi Allah Tabaraka wa taala. Maka dari situ ada adab-adab dalam berdoa yang harus kita perhatikan. Di antaranya ya kita perhatikan kondisi diri kita dalam berdoa. Ketika berdoa kepada Allah, datang kepada Allah dalam keadaan penuh ketundukan, penuh kehinaan di hadapan Allah. Kita berdoa kepada Allah dengan dengan penuh penyerahan diri kepada Allah, bertawasul dengan nama Allah Tabaraka wa taala. Insyaallah ini semua menjadi jalan untuk dijabah doa. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.